selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali malam hari ini Tatap Muka dapat kembali menjumpai Anda. Program ini hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi dan juga edukasi dalam bidang apapun, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kemudian politik, keamanan, dan lain sebagainya. Pemirsa, tema kita pada malam hari ini adalah layanan Kejari di tengah pandemi. Kita ingin mengetahui bagaimana layanan dan kualitas layanan dari Kejari. Apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi mereka di sini. Kemudian, inovasi apa yang mereka gulirkan saat pandemi seperti sekarang ini. Dan juga bagaimana mereka memilah-milah kasus yang ada yang ditangani oleh Kejari sendiri di tengah pandemi. Bersama saya Olivia Teja, inilah Tatap Muka selengkapnya. Pemirsa, seperti tema kita pada malam hari ini, layanan Kejari di tengah pandemi. Dan saya tidak sendiri, sudah hadir di studio bersama saya Bapak Zetadung Alo Esa MH, Kepala Kejaksaan Negeri Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah. Saya sapa dulu, selamat malam Bapak. Selamat malam Bu. Apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Dalam menjalankan tugas? Dapat menjalankan tugas semua. Oke. Pak, kemarin dari Kejari sendiri sudah mengeluarkan yang namanya aplikasi atau terobosan baru nih di tengah pandemi, si Putri Kepang. Bisa dijelaskan si Putri Kepang itu apa? Ataukah wanita yang dikepang atau seperti apa di sini? Baik. Terima kasih. Sebelum saya menjelaskan apa si Putri Kepang itu, jadi saya ingin menjelaskan bahwa si Putri Kepang itu adalah implementasi dari arahan atau petunjuk Jaksa Agung Republik Indonesia dalam optimalisasi tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia di seluruh Indonesia. Ya. Ada kurang lebih 8 himbauan atau instruksi dari Jaksa Agung ketika mengawali tugas beliau di bulan Januari, justru sebelum wabah COVID dinyatakan sebagai bencana nasional non alam. Ya. Yang pertama adalah pemberantasan korupsi. Itu dilakukan secara berimbang antara pencegahan dan penindakan. Ya, jadi pencegahan dan penindakan. Pencegahan dan penindakan harus, itu di urutan pertama. Berarti selama ini apakah kurang berimbang? Lebih memfokuskan kepada tindakan saja atau seperti apa? Kalau dari bahasa yang Bapak gulirkan yang tadi. Berimbang artinya bahwa tidak saja fokus pada penindakan, melakukan penangkapan, penahanan, tapi juga dari tindak pidana yang ditangani itu juga dapat memberikan sinergitas dan komplementer antara pencegahan. Jadi jangan sampai suatu kejahatan yang ada dalam masyarakat, terutama dalam kejahatan di bidang tindak pidana korupsi, itu terulang lagi. Jadi ada sinergitas antara penindakan dan pencegahan. Nah, yang kedua dari instruksi Jaksa Agung adalah bahwa dalam penanganan perkara tidak saja fokus pada menemukan pelaku dan kemudian dipenjara, serta mengumpulkan atau mengembalikan kerugian keuangan negara, tetapi dari penanganan tindak pidana korupsi itu juga bisa memberikan solusi terhadap sistem yang ada. Sehingga satu kejahatan atau satu perbuatan yang mungkin selama ini dianggap oleh masyarakat bukan suatu kejahatan, maka dengan adanya sinkronisasi dan komplementari cara penanganan perkara itu bisa memberikan solusi terhadap suatu masalah. 8 ini adalah yang namanya reformasi termasuk reformasi birokrasi. Karena kejahatan korupsi ini kan dilakukan oleh birokrat dan juga mungkin komponen beberapa dari masyarakat. Rekanan dari pemerintah biasanya. Kemudian yang ketiga saya lanjutkan, instruksi Jaksa Agung juga agar seluruh penegak hukum, terutama kejaksaan dalam melakukan penegakan hukum, mendukung investasi
jangan menghambat investasi yang ada. Dan yang keempat adalah menghindari kriminalisasi dalam satu masalah. Hanya mungkin itu baru isu-isu pelanggaran-pelanggaran administrasi, tetapi ada oknum tertentu yang ingin memanfaatkan situasi sehingga melakukan penyelidikan tapi hanya sekedar untuk mencari keuntungan. Ya. Dan yang kelima adalah meningkatkan juga peran kejaksaan dalam pengamanan dan penyelamatan aset pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun badan usaha milik negara atau BUMD di tingkat kabupaten, kota atau provinsi. Dan yang keenam adalah peningkatan transparansi dan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada. Itulah kaitan dengan si Putri Kepang nanti yang akan kita jelaskan nanti. Dan yang ketujuh adalah Kejaksaan Republik Indonesia di seluruh daerah juga dihimbau untuk melakukan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani. Dan yang terakhir adalah meningkatkan profesionalisme dan integritas seluruh aparatur kejaksaan agar mereka dalam melaksanakan tugas tidak melukai hati masyarakat dan mengambil hati masyarakat dan memberikan trust yang tinggi kepada aparatur kejaksaan bahwa jaksa adalah sahabat, jaksa adalah pengaman, melindungi masyarakat dan mengamankan pembangunan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Saya tertarik ke yang nomor 3 tadi Pak, penegakan hukum itu berkaitan dengan investasi atau di sini berkaitan juga dengan investor. Kenapa Pak selama ini? Jadi saya ingat persis waktu ada pertemuan seluruh aparat penegak hukum, Kapolri, Jaksa Agung, seluruh jajaran pengadilan dipanggil ke Bogor dan termasuk seluruh kepala kejaksaan negeri, kepala kejaksaan tinggi, Kapolda dan Kapolres. Itu di dalam himbauan beliau menyampaikan bahwa masih saja mendengar bahwa beberapa investasi terhambat karena sering dipanggil-panggil atau dihambat dalam penanganan pengurusan investasi di suatu daerah. Seperti contoh kasusnya, realnya seperti apa? Dipanggil kemudian dihambat, ini seperti apa? Kita belum pernah menangani kasus yang real, tetapi dari penjelasan dari pengalaman kita dalam penegakan hukum dan dalam tugas sehari-hari, kita sering mendapat pengaduan. Misalnya ada orang mengurus perizinan, dibebankan dengan berbagai syarat-syarat yang ujung-ujungnya duit. Rupiahnya besar. Ujung-ujungnya duit. Kalau tidak ada duit, tidak lancar. Tetapi sesungguhnya penegak hukum dalam posisi ini sebetulnya tidak bersentuhan langsung dengan perizinan. Mungkin saja ada oknum-oknum yang turun ke lokasi-lokasi tertentu di mana ada investasi atau proyek berjalan, itu memanggil-manggil atau menakut-nakuti apa segala macam sehingga dianggap menghambat investasi. Tetapi dari sisi perizinan, saya kira aparat penegak hukum tidak terkait di situ. Misalnya AMDAL atau segala urusan syarat-syarat perizinan itu sifatnya administratif. Lalu peran yang diambil oleh kejaksaan sendiri seperti apa untuk membantu para investor yang mau masuk seperti ini kalau terhambat seperti ini? Sebelum kita jalan lagi ke Putri Kepang ini. Jadi kejaksaan membuka layanan pengaduan masyarakat. Jadi setiap masyarakat yang merasa itu dihambat atau upaya pemerasan, karena biasanya pengusaha-pengusaha tidak ada pilihan. Untuk tidak memenuhi satu permintaan, hanya itu akan menghambat proses perizinan selanjutnya, sehingga kadang juga terpaksa. Jadi kami meyakinkan kepada para investor masyarakat, kalau kondisi seperti itu namanya pemerasan, dia adalah korban, dan kalau dia melapor itu tidak dipidana. Berbeda halnya kalau dia menyuap, suap menyuap. Misalnya dia tidak memenuhi satu syarat tertentu, tetapi dia ingin tidak mau repot, sehingga udahlah
saya kasih sekian, yang Oke. penting dilewatkan. Itu namanya suap menyuap. Termasuk Dan gratifikasi juga di sini. gratifikasi, dua-duanya bisa dipidana sehingga orang tidak melapor. Nah, apabila dia adalah korban, tidak ada pilihan lain, dia tidak membayar, tentu perusahaan tidak jalan. Ya. Perusahaan tidak jalan banyak akibat ekonomi, ya, dampak kerugian dan juga menghambat kegiatan perusahaan yang bersangkutan sehingga terpaksa membayar. Nah, ini kita fasilitasi. Kita ada layanan pengaduan masyarakat di dalam layanan online kita, Si Putri Kepang ada di situ. Kita siapkan kanal khusus pengaduan sehingga orang melapor tidak perlu menampakkan diri tapi bertanggung jawab. Karena kalau langsung datang ke kantor, tentu dia akan terlihat merasa tidak aman. Kejaksaan di sini menjamin siapapun yang ingin berinvestasi di suatu daerah tanpa perlu takut, misalnya ada pemerasan dan lain-lain perbuatan tidak menyenangkan, langsung bisa menghubungi kejaksaan. Bisa. Khususnya melalui Si Putri Kepang ini. Ya, layanan ini kita baru munculkan pada bulan kemarin. Oke, kita bergeser ke peningkatan aset. Yang dimaksud peningkatan aset di sini seperti apa? Oh, jadi yang kita maksud dengan penyelamatan, peran kejaksaan dalam pengamanan dan penyelamatan aset Pemda adalah seperti kita MOU dengan BPJS, Kesehatan, Ketenagakerjaan melakukan kerjasama dan kita dikuasakan untuk menagih atau mensomasi perusahaan-perusahaan yang tidak membayar iuran. Itu juga dalam rangka melindungi masyarakat secara tidak langsung. Juga dalam hal ada aset-aset pemerintah daerah yang dikuasai pihak ketiga atau sedang bahkan sudah lepas dari pantauan sebagai barang milik negara, itu bisa kita lakukan gugatan atau mewakili pemerintah daerah atau BUMN untuk mengembalikan itu. Dan itu biasanya kita lakukan MOU. Dan nanti nih tanggal 20 kami Kejaksaan Negeri Palangkaraya akan melakukan MOU seperti halnya yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dengan provinsi. Kami nanti tanggal 20 akan MOU dengan Bapak Wali Kota sebagai salah satu kegiatan dalam rangka HUT Kota Palangkaraya dan juga Hari Bakti Adiaksa yang ke-60 yang akan jatuh tanggal 22. Di dalamnya apa ya Pak yang ingin dikerjasamakan, ingin di MOU-kan? Ada 3 hal di dalam kerjasama itu. Yang pertama adalah penyelamatan aset. Yang kedua adalah peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Dan yang ketiga adalah peningkatan pendapatan asli daerah, pengamanan, dan juga bisa melakukan gugatan mewakili pemerintah daerah terhadap di dalam pengadilan terhadap aset yang sudah dikuasai oleh pihak ketiga bila mana yang bersangkutan tidak dengan sukarela setelah kita melakukan mediasi tidak mengembalikan. Ketika ada satu MOU, ketika ada satu wacana, berarti di belakang ini sebelumnya pernah terjadi. Atau sebelum ini terjadi, teman-teman dari kejaksaan sudah istilahnya membentengi diri dulu dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah seperti ini, Pak. Begini, MOU dalam bidang keperdataan ini adalah salah satu tugas kejaksaan selain di bidang penuntutan, yaitu di dalam hal perdata dan tata usaha negara. Jadi kita bisa mewakili pemerintah atau BUMN, BUMD di luar dan di dalam pengadilan ketika yang pemerintah daerah mendapatkan gugatan atau untuk mempertahankan haknya atau mengembalikan haknya. Kita sebelum ke Putri Kepang, kita break sebentar Pak. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tatap Muka dengan tema kita hari ini, layanan Kejari di tengah pandemi, masih bersama saya Kepala Kejaksaan Negeri Palangkaraya, Pak Zeta Dung Alo. Kita lanjutkan, kita masuk ke Putri Kepang. Itu layanan seperti apa, kemudian inovasi apa yang ditawarkan, manfaat yang diterima oleh masyarakat seperti apa? Baik, si Putri Kepang itu adalah merupakan kepanjangan dari sistem pelayanan umum terpadu Kejaksaan Negeri Palangkaraya. Kami singkat dengan si Putri Kepang. Tapi sebetulnya layanan ini adalah PTSP, pelayanan terpadu satu pintu online. Ya, kami di kantor secara fisik kami siapkan PTSP untuk melayani masyarakat. Semua layanan ada satu pintu. Tetapi melihat kondisi keadaan geografis kota Palangkaraya ini, ada yang kecamatannya sangat jauh, kecamatan cuma 5 tetapi berjauhan, dan kemudian dalam kondisi pembatasan fisik dan juga sosial. Nah, muncul ide teman-teman dan kami semua bahwa kita harus membuat layanan yang memudahkan masyarakat. Nah, kita membuat layanan itu dengan berbasis WA, dengan nomor WA 0822 49 14 kali 25. Di dalam WA ini ketika diakses itu akan ada 8 layanan. Begitu membuka itu muncul apa layanan kita. Mau tilang silakan pencet nomor 1, mau ngambil barang bukti pencet nomor yang sudah ada panduannya. Jadi ada 8 layanan di situ. Apa saja selain tadi tilang, kemudian tilang untuk pengambilan barang bukti, untuk menjemput saksi berkebutuhan khusus yang mungkin sakit atau difabel atau juga sudah sangat tua atau sedang hamil atau tidak ada kendaraan mengantar, ya, ataupun difabel. Itu kami siapkan. Tinggal klik si Putri Kepang, nanti ada komunikasi situ, kami akan siap mengantar dan menjemput. Saya tertarik yang ditahan di sini dulu, Pak. Ketika layanan antar kemudian menjemput, bagaimana dari Kejaksaan Tinggi sendiri menjamin bahwa kita bukan sebagai carrier pandemi ini sendiri, COVID? Meyakinkan masyarakat. Seperti saya misalnya tidak kenal dengan teman-teman petugas, saya sebagai yang akan dijemput, bagaimana sih mengeluarkan istilahnya rasa percaya itu bahwa ini pembawa nggak sih, carrier nggak sih? Itu gimana Pak menjelaskan kepada masyarakat? Ya, tentunya sebetulnya dalam kondisi pandemi COVID ini memang terpaksa persidangan itu harus dijalankan. Kalau bisa ditunda, ditunda. Tetapi orang yang ditahan itu ada batas waktu penahanan, sehingga terpaksa kita harus memanggil saksi. Nah, kebetulan saksi yang diperiksa sekarang ini diperiksa di Kejaksaan Negeri, karena hakim persidang di Pengadilan Negeri Palangkaraya, terdakwa ada di rutan. Dia tidak ke pengadilan. Nah, jaksa ada di Kejaksaan Negeri Palangkaraya. Nah, setiap saksi yang datang itu kita sudah siapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Dia harus masuk bilik, kemudian mencuci tangan, dan kami pastikan dia menggunakan masker. Bahkan masker kami siapkan di kantor. Kemudian hand sanitizer disiapkan di mana-mana di tempat. Karena kami harus menjaga keselamatan jaksa dan juga pegawai yang ada di kantor. Karena ini terpaksa harus dilakukan. Ini sebetulnya kalau boleh ditunda, ditunda. Tetapi menunda sekian lama tidak mungkin. Karena masa penahanan yang terbatas. Betul. Kemudian lanjutkan Pak, setelah penjemputan saksi, apalagi yang ditawarkan di sini? Kemudian ada juga pelayanan hukum datum. Silakan memasukkan apa kebutuhan bidang perdata atau tata usaha negara. Ada layanan kami di situ. Tim kami siap untuk setelah ada komunikasi virtual di situ, akan ada tindak lanjut dari tim kami. Apa kapan kita bertemu, masalahnya apa yang perlu disiapkan. Tidak perlu datang kantor dulu. Setelah nanti deal di situ clear, boleh datang. Kami siapkan, dan deal waktunya kapan, jamnya di mana, siapa yang menemui, kami sudah siap. Jadi begitu ada masyarakat datang, petugasnya sudah siap. Untuk pembiayaan sendiri gimana Pak? Gratiskah di sini atau ada biaya administrasi atau seperti apa ketika gratis. melakukan Kami jamin laporan? gratis. Tidak ada pungli.
dalam layanan-layanan kami, setiap layanan tidak ada pungli, kecuali memang itu misalnya denda yang memang sudah diputus pengadilan, ya itu dibayar. Kemudian layanan apa lagi yang ditawarkan? Nah, kemudian ada pengaduan masyarakat. Justru di sini kami siapkan juga pengaduan masyarakat. Kalau ada masyarakat mau mengadu, ya terutama pengaduan masyarakat terkait dengan korupsi atau ada tindak pidana atau apa yang menurut dia mau dilaporkan, karena masyarakat perlu diberikan rasa aman. Kedua, mungkin juga dia tidak ada waktu untuk datang. Keterbatasan biaya atau tenaga atau transportasi. Lewat WA si Putri Kepang masukkan di situ. Tapi ketika masyarakat ini mengadu tetap dilakukan lidik kan di sini, Pak? Nanti, tidak semata-mata hanya mengadu kemudian diterima, mengadu diterima. Oh, nanti dilihat substansinya. Aduannya itu terkait apa? Kalau ini bidang pidana, tindak pidana korupsi kami bisa tangani. Kalau misalnya tindak pidana umum yang kewenangannya polisi, kami sampaikan saran. Oh, Anda harus melapor begini caranya, melapor ke kepolisian. Kalau urusannya itu urusan perdata, kami juga memberikan solusi. Ini bukan pidana, tapi ini perdata. Seperti itulah layanan kami dalam pengaduan masyarakat. Kemudian? Kemudian ada juga layanan whistleblowing system, atau layanan ini diberikan untuk memberikan pengaduan terhadap layanan atau perilaku pegawai kami. Ada pegawai kami yang dalam persidangan atau dalam penanganan perkara atau tugas yang berhubungan dengan masyarakat melakukan pemerasan atau menakut-nakuti atau ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut, laporkan di sini, karena di sini tidak diketahui orang, tetapi dia harus bertanggung jawab dan bukan fitnah atau asal melapor. Tentu kami akan klarifikasi. Nah, dengan whistleblowing system ini atau WBS ini, masyarakat merasa percaya diri dan tidak takut untuk melaporkan aparat kami kalau ada yang melakukan pelanggaran atau perbuatan yang tidak patut. Kemudian ada informasi publik. Kami siapkan juga bila mana masyarakat ingin mengetahui satu informasi, misalnya penanganan kasus, kami siapkan. Atau misalnya penanganan sebuah kasus yang ada implikasinya, misalnya barang buktinya atau dokumennya, bisa minta informasi di sini. Terkait dengan barang bukti, Pak, di Kejaksaan Tinggi sendiri, Kejaksaan Negeri itu banyak sekali yang namanya barang titipan untuk ketika dia belum masuk ke sidang. Bagaimana teman-teman di sini saat pandemi seperti sekarang ini merawat itu, menerima itu, dan kemudian ketika sudah inkrah di pengadilan, seperti apa perlakuannya terhadap barang bukti yang ada? Karena kalau saya berkunjung ke situ, saya lihat kan banyak sekali ada mobil, sepeda motor, dan lain sebagainya, barang-barang hasil kejahatan. Terkait barang bukti ini adalah barang yang ada kaitan atau merupakan hasil dari suatu tindak pidana atau sarana. Barang bukti ini ada yang dititip di Kejaksaan Negeri Palangkaraya, ada juga yang dititip di Rukbasan, Rumah Penyimpanan Barang Rampasan. Nah, yang dititip di kantor kami barang-barang yang volumenya tidak terlalu besar dan bisa dirawat. Nah, kami mengambil kebijakan apabila barang bukti itu berbahaya atau mudah rusak atau mudah berkurang nilainya, itu segera diupayakan dilelang di tingkat penyidikan. Seperti contoh realnya? Misalnya bensin, solar, termasuk sebetulnya kayu yang mudah rusak. Karena kalau penyimpanannya itu kebetulan di kantor kami belum tersedia sarana yang memadai untuk menyimpan kayu, maka itu dikhawatirkan kan rusak. Untuk Palangkaraya sendiri, Pak, yang paling banyak dititipkan di situ, Pak? Dan kendaraan dan kayu. Ya, kendaraan ini rata-rata kendaraan yang digunakan dalam tindak pidana korupsi. Narkotika. Narkotika merupakan sarana untuk melakukan kejahatan transaksi jual beli narkotika. Dan itu semua kita rampas untuk negara kalau itu terbukti merupakan sarana melakukan kejahatan tindak pidana narkotika. Kalau misalnya sudah terbukti, kemudian di dalam persidangan itu sudah memang benar diputuskan bahwa dia bersalah, itu dirampas. Kemudian misalnya tidak,
dikembalikan-kah atau dilelang ke masyarakat? Seperti apa, Pak? Ya, putusan pengadilan mengenai barang bukti itu biasanya satu dirampas negara, Ya. yang kedua dirampas untuk dimusnahkan, dan yang ketiga dikembalikan kepada yang berhak. Dan itu berarti bukan hasil kejahatan atau bukan sarana melakukan kejahatan. Yang keempat adalah dikembalikan ke pemiliknya. Misalnya kalau dalam tindak pidana penipuan, penggelapan, ada mobil atau uang, bahkan itu dikembalikan kepada korban. Oke. Ya. Sekian banyak barang-barang yang dititipkan di situ. Bagaimana dan pembiayaan sendiri dan juga SDM teman-teman yang merawat ini sendiri, Pak? Ya, saya harus jujur mengatakan kejaksaan mungkin di hampir semua pemerintah belum menyiapkan anggaran yang cukup untuk merawat barang bukti itu. Makanya biasa kita menempuh kebijakan kalau itu barang bukti yang potensi menurut hukum pasti dikembalikan kepada pemiliknya karena dia korban, maka hanya difoto lalu kemudian dipinjam pakaikan supaya jangan rusak. Kalau disimpan berbulan-bulan kan rusak nanti. Toh juga akan dikembalikan. Tetapi kalau potensi itu dirampas untuk negara atau dimusnahkan, itu pasti kami tidak pinjam pakaikan. Dan dia tetap berada di dalam pengawasan teman-teman sendiri. Tempat penyimpanan barang bukti kami. Sedangkan yang seperti emas, uang itu ada berangkas tertentu yang kita siapkan. Itu aman. Tetapi kalau kendaraan yang besar, roda 4, roda 2 biasanya ada tempat khusus. Tapi juga itu belum terlalu memadai. Memang harusnya ada tempat penyimpanan barang bukti yang ya standar lah. Tetapi ya mungkin suatu waktu nanti akan kita lakukan. Bisakah Pak barang-barang tersebut misalnya dilelang, dijual ke publik mungkin? Nah, ini yang dirampas untuk negara itu wajib dilelang. Iya, harus dilelang. Lalu kemudian surat-suratnya, misalnya Bapak tadi mengatakan ini kendaraan, sedangkan kita tidak tahu surat menyuratnya itu seperti apa. Itu bagaimana dari teman-teman kejaksaan sendiri memberikan solusinya sehingga kami misalnya pembeli ini merasa aman, surat-surat itu ada? Ya, kalau barang bukti itu kadang-kadang memang tidak dilengkapi STNK atau BPKB, apa adanya. Tetapi dalam ketentuan lelang, barang yang dilelang itu dilelang apa adanya. Kalau tidak ada STNK BPKB-nya, kemudian pemenang itu harus tahu dan itu diumumkan bahwa barang ini tidak ber-STNK atau BPKB. Dilelang dan setelah dia memperoleh itu sah. Dan menurut ketentuan Kementerian Keuangan, risalah lelang itu pengganti surat-surat untuk mengurus STNK BPKB yang baru. BPKB yang tidak ada. Oke, berarti ada jaminan buat masyarakat ini ketika membeli itu dari kejaksaan. Kita kembali lagi ke si Putri Kepang. Yang paling banyak selama ini sudah beberapa dasawarsa ini keluar nih Pak. Paling banyak pengaduan masyarakat atau masyarakat menggunakan layanan apa di sini Pak? Ya, yang banyak ini pengambilan tilang dan barang bukti. Ya, tapi itu juga karena ini sosialisasinya belum lama kan, masyarakat belum tahu kalau ada nomor yang harus dihubungi. Sebetulnya nomor ini begitu menghubungi misalnya mengambil barang bukti, tapi rumahnya di Kapuas. Nah, kan dikhawatirkan kalau dia datang di sini kantor sudah tutup, petugasnya lagi cuti. Nah, dengan layanan ini kita sudah memberikan informasi kalau mau datang ngambil barang bukti tanggal sekian, jam sekian, dan begitu yang bersangkutan datang, kita sudah siap. Nah, ini fungsinya layanan online berbasis WA ini. Seperti itu. Jadi tidak datang 2 kali. Iya. Berarti sudah ada appointment terlebih dahulu dengan teman-teman dari kejaksaan. Pak, kita akan bergeser lagi. Bagaimana dengan pandemi seperti ini, seperti Bapak jelaskan di awal tadi, untuk kasus-kasus persidangan yang sedang ditangani oleh kejaksaan sendiri untuk Palangkaraya apa saja? Jangan dijawab dulu Pak. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka.
kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan lagi perbincangan pada malam hari ini dengan tema layanan Kejari di tengah pandemi. Masih dengan Kepala Kejaksaan Negeri Palangkaraya. Kita lanjutkan Pak, tentang si Putri Kepang ini tadi. Bagaimana sosialisasinya ke masyarakat dulu? Ya, Putri Kepang ini berbasis WA, WhatsApp. Mengapa kita pilih itu? Karena boleh dikata hampir mungkin saat ini semua orang punya handphone. Yeah. Meskipun setiap daerah belum tentu punya jaringan ya, internet. Tetapi kita mengambil sikap bahwa itu adalah pilihan yang terbaik. Ya, meskipun di daerah yang belum punya jaringan, tentu ini salah satu kendala dan bisa dilakukan secara on the spot, langsung ke PTSP. Mau tidak mau seperti itu. Tapi sepanjang dia tahu ada layanan berbasis online, maka itu akan sangat memudahkan bagi masyarakat yang sudah mengenal. Maka salah satu tujuan saya ke sini juga mensosialisasikan si Putri Kepang ini. Seperti nomor yang ada di layar kaca sudah running, dan itu silakan dicatat, dan kalau ada urusan dengan kejaksaan silakan menghubungi di situ, masuk di situ, klik halo kejaksaan, muncul layanan. 24 jam kah Pak? 24 jam, tetapi mungkin kalau tindak lanjut mungkin besok pagi kita tindak lanjuti secepatnya. Tapi pengaduan tetap sampai jam berapapun diterima 24 jam. Untuk teman-teman di sini berapa orang yang menghandle ini Pak? Kita sudah ada tim setidaknya 3 orang yang menghandle itu. Tetapi nanti setiap masalah yang masuk, misalnya pengaduan masyarakat ada yang kaitan dengan pitsus, pidana khusus atau terkait barang bukti, maka kita handle ke bidang masing-masing. Ada pembagian masing-masing langsung di dropping itu. Di drop ke bidang masing-masing. Saya tertarik, Bapak tadi mengatakan ada daerah kita yang blank spot, kemudian tidak ada sinyal dan lain sebagainya. Jemput bolakah yang dilakukan oleh teman-teman ini ke daerah-daerah seperti itu? Seharusnya kita, ini karena kita baru launching bulan kemarin, akan menjadi program ke depan dalam jaksa masuk desa, lurah, masuk kecamatan, itu akan kita bawa. Tetapi untuk sekarang ini mungkin karena keadaan pandemi ini masih kegiatan kita terbatas. Kemudian program-program yang sudah digulirkan seperti yang sebelum COVID itu, sekolah juga dimasuki, kemudian Bapak pernah menggulirkan juga bank sampah, itu apakah masih berjalan sampai saat ini apa seperti apa Pak? Kalau program jaksa masuk sekolah itu adalah program kita yang sudah berjalan sejak lama, dan itu program dari bidang intelijen untuk mensosialisasikan kesadaran hukum kepada masyarakat terkait dengan sosialisasi mengenai narkoba dan lain-lain untuk pencegahan. Di samping tugas pokok kami sebagai penegak hukum, juga kami melakukan program-program sosial yang karena kita adalah bagian dari masyarakat. Misalnya setiap 3 bulan kita melakukan donor darah, dan itu berjalan terus kecuali dalam masa pandemi ini. Kemudian juga kita program sadar lingkungan atau yang dikenal dengan gerakan reformasi revolusi mental terkait dengan revolusi revolusi menjaga kebersihan, ya, Indonesia Bersih, gerakan Indonesia Bersih, ya, gerakan Indonesia Bersih. Kami malah membentuk dalam satu lembaga yang namanya Bank Sampah, di mana setiap pegawai itu kita mulai membiasakan diri untuk mengelola sampah sejak pertama di rumah, di kantor, dan sampah itu kita siapkan untuk di bank sampah yang sudah kita bentuk dan dikelola. Bank sampah ini kita bawa ke bank sampah induk yang ada di kota. Juga kita serahkan kepada mitra kita yang pengelola sampah industri kreatif, yang mengelola sampah menjadi misalnya bunga atau menjadi pot atau menjadi tempat bahan yang memiliki nilai ekonomis lebih lagi. Seperti itu. Kemudian bagaimana Pak? Saat pandemi seperti ini, Bapak tadi mengatakan masuk sekolah, kejaksaan mendekatkan diri untuk masyarakat. Kan sekarang tidak bisa bertatap muka nih Pak, seperti apa ini? Ya, kemarin kami melakukan jaksa masuk sekolah itu secara virtual. Masih berlanjut ya? Virtual masih berlanjut, karena itu program tetap kami. Kemudian program-program lain yang terkendala saat ini Pak, saat pandemi?
tanpa meninggalkan layanan terbaiknya untuk masyarakat. Ya, tentu program-program yang terkendala yang sifatnya bersentuhan dengan masyarakat, misalnya penyuluhan hukum. Nah, kita tidak bisa lagi turun ke kampung-kampung atau ke pasar atau kemana karena adanya kekhawatiran kesehatan karena COVID ini. Ya. Saya beralih lagi, Pak. Yang saat ini ditangani oleh Kejari sendiri. Kemarin sudah ada yang namanya penangkapan kemudian persidangan masuk hari pertama hari ini. Untuk yang dugaan kasus korupsi pembangunan sumur bor itu seperti apa saat ini, Pak? Di tengah pandemi tetapkah berjalan atau seperti Bapak katakan tadi kita pending dulu atau seperti apa? Seperti saya sampaikan tadi bahwa beberapa kasus memang selama ini ditunda persidangannya karena pandemi ini, tapi karena ternyata pandemi ini tidak mereda, maka semua perkara pidana termasuk korupsi harus dilimpahkan pengadilan dan disidangkan. Nah, terkait dengan persidangan ini harus berjalan sesuai dengan aturan KUHP yang ada meskipun ada pembatasan. Misalnya saksi kalau memang tidak memungkinkan datang berada di Jakarta atau di luar Palangkaraya bisa secara virtual. Dan itu berdasarkan edaran Mahkamah Agung boleh dilakukan seperti itu. Kalau yang untuk kasus kita ini sendiri, Pak, kasus korupsi pembangunan sumur bor model SBO ini dan peralatan pengeboran yang ditangani Kejari, itu seperti apa, Pak? Kerugian negaranya berapa yang sudah masuk di dalam berita acara, kemudian terdakwanya berapa orang? Kasus sumur bor yang sedang kita tangani ini ada 2 tersangka yang sementara bergulir di pengadilan, tadi sudah tahap pembacaan dakwaan. Nah, secara etis tentu kita tidak boleh membahas kasus yang sedang berjalan karena untuk menjaga praduga tidak bersalah. Tetapi secara formal kami sampaikan bahwa penanganan kasus itu berjalan sesuai dengan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara, berjalan dan sampai sekarang sudah bergulir di pengadilan. Tinggal masuk pada pembuktian. Seperti itu. Kemudian pada saat pandemi seperti ini, untuk alat bukti sendiri pendukungnya seperti apa, Pak? Misalnya ada pengembangan kasus nanti. Ya, kalau persidangan yang berjalan di persidangan tentu alat bukti yang dibawa ke pengadilan, alat bukti yang sudah diperoleh tahap penyidikan. Alat bukti itu bisa saksi, bisa ahli, bisa barang bukti, ya seperti itu, bisa surat. Nah, itu nanti dibawa ke pengadilan. Kebetulan pengadilan tipikor di sini tidak menerapkan persidangan online di Palangkaraya. Langsung bertatap muka. Langsung, tetapi nanti saksi yang di luar Palangkaraya, karena kalau saksi ini kan tidak semua punya sarana untuk virtual. Nah, misalnya ahli dari Jakarta, dari LKPP atau dari ahli lain, itu bisa secara virtual, tetapi harus dengan perjanjian dulu supaya diatur. Karena di pengadilan juga mesti disiapkan sarananya. Seperti itu. Kemudian yang menjadi kendala, Pak, selama ini apa ketika melakukan secara virtual? Apakah mungkin schedule-nya yang tidak pas, kemudian jam dari si saksi atau si ahli ini seperti apa, Pak? Ya, biasanya kalau virtual ini yang terkendala biasanya kualitas, ya, kualitas suara, kualitas gambar yang memperlihatkan barang bukti yang diperlihatkan itu tidak terlalu jelas, ya. Memang ini sedang disoroti, tapi tidak ada pilihan, ini harus dilakukan. Ya, misalnya barang bukti yang diperlihatkan itu mungkin lewat layar itu tidak akan persis sama ketika aslinya dilihat langsung. Kemudian bagaimana kalau seperti itu, Pak? Ya, salah satu cara yang memang harus secara virtual. Dan ya memang terdakwa bisa keberatan, tetapi tentu hal itu akan diakomodir oleh majelis hakim. Apa cara yang paling efektif untuk dilakukan itu? Apakah menunggu waktu untuk terdakwanya bisa diizinkan keluar dari rutan? Itu juga butuh kebijakan pimpinan karena rutan sekarang ini tidak boleh ada pasien yang keluar, terdakwa yang keluar, karena nanti kalau masuk akan sangat berbahaya untuk tahanan-tahanan lain yang ada di dalam yang sangat banyak jumlahnya. Betul-betul di screening mereka di sini. Seperti itu. Kemudian Pak, bagaimana untuk kedepannya seperti ini? Dan yang ditangani oleh teman-teman sendiri untuk Palangkaraya di tahun ini ada berapa kasus? Ya, yang perkara pidum yang kami tangani sampai dengan sekarang ini sudah ada 181 perkara, baik yang sudah putus maupun yang sedang berjalan sekarang ini. Secara
virtual atau secara telekonferensi. Dan yang paling menduduki rating paling atas untuk pelanggaran seperti apa, Pak? Narkoba. Perkara narkoba yang paling banyak. Yang paling banyak menggunakan dan yang ditangani sendiri? Ya, 70% perkara kami di Palangkaraya itu narkoba. Aha. Dengan barang buktinya juga dia melakukan secara virtual juga ketika melakukan sidang di sini? Barang bukti biasa diperlihatkan di persidangan secara virtual. Kita misalnya surat atau barang bukti lain, JPU yang memperlihatkan di kantor Kejari melalui layar virtual, sehingga majelis melihat di pengadilan dan terdakwa. Inilah yang dibutuhkan, harus ada kualitas gambar. Misalnya di rutan sekarang ini kualitasnya bagus. Cuma ada beberapa persidangan yang diambil dari Polres itu biasa gambarnya kurang bagus. Nah, ini menjadi suatu kendala juga. Bagaimana ke depan dari teman-teman Kejari ini sendiri mencari solusi ataupun cara supaya ini benar-benar maksimal? Ya, harapan kita sebetulnya mudah-mudahan pandemi COVID ini segera bereda. Karena paling tidak dia melandai ya, Pak, ya? Melandai, karena kita semua berisiko dengan keadaan ini, tetapi mau tidak mau kita harus menyelesaikan kasus yang sedang kita tangani. Dan itu adalah risiko kami. Kami setiap hari berhadapan dengan saksi yang kita tidak bisa memastikan apakah yang bersangkutan karir atau bukan. Tapi itulah risiko kita. Hanya kita bisa melakukan upaya pencegahan dengan menerapkan dengan ketat protokol kesehatan yang sudah ada. Oke. Saya kembali dulu ke kasus yang ditangani 100 lebih. 181 yang sudah inkrah, Pak. Oh, yang sudah inkrah ya dari 181 mungkin ada 80% yang sudah inkrah. Ya, karena persidangan juga ini malah lebih singkat. Kita usahakan saksi yang kalau normal biasa saksi sampai 5 atau 6. Kali ini kita yang penting alat buktinya cukup, minimal 2 alat bukti. Kalau sudah 2 alat bukti kita punya yakin bahwa ini sudah bisa dibuktikan, kita tuntut. Jadi diusahakan persidangan sesingkat mungkin, 3 kali sidang atau 4 kali sidang maksimal sudah pada tahap putusan hakim. Tetap mengacu kepada protokol kesehatan atau protokol COVID. Untuk jaminan kepada terdakwa dan juga teman-teman yang bertugas di persidangan. Karena kita sudah berada di penghujung, Pak. Pesan yang Bapak sampaikan di sini selain melalui Putri Kepang sosialisasi ini sampai ke tingkat masyarakat yang geografisnya mungkin jauh dari Kota Palangkaraya, yang bisa Bapak sampaikan sehingga masyarakat ini sadar hukum dan kemudian menjauhi yang namanya pelanggaran hukum. Silakan. Ya, harapan kami khususnya di hari ulang tahun Kejaksaan yang ke-60 tahun 2020 ini dengan tema terus bergerak dan berkarya, kami berharap bahwa Kejaksaan mendapat dukungan dan support dari masyarakat. Kawal kami untuk melakukan perubahan. Kami sedang membangun birokrasi kami menjadi birokrasi yang bebas dari korupsi, birokrasi yang bersih dan melayani masyarakat dengan profesional dan berintegritas. Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun Kejaksaan RI ke-60, Pak. Semoga tetap jaya dan tetap berada di hati masyarakatnya. Kemudian pesan kesehatan yang disampaikan oleh Kejaksaan di sini. Patuhi protokol kesehatan karena keselamatan ada di tangan kita. Jangan lalai dengan protokol kesehatan karena kita lah yang menentukan keselamatan kita dan keluarga kita. Terima kasih, Pak, sudah berbagi bersama kami. Dapat saya simpulkan pada malam hari ini bahwa di tengah pandemi, teman-teman dari Kejaksaan tetap bergerak dengan menggulirkan layanan si Putri Kepang. Ketika misalnya membutuhkan layanan dari Kejaksaan, bisa melihat di nomor di layar kaca Anda 0822 49 11125 menggunakan WA. Benar demikian, Pak? Ketika mereka misalnya harus bertatap muka, tetap dilayani untuk datang ke Kejaksaan. Dilayani. Baik. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Z Tadung Alo, SH
MH, Kepala Kejaksaan Negeri Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah, dengan tema kita hari ini, layanan Kejari di tengah pandemi. Saya ucapkan terima kasih, salam sehat Pak. Terima kasih sudah berbagi bersama kami. Sama-sama. Pemirsa, di tengah pandemi, Kejaksaan Negeri Palangkaraya tetap berbuat. Mereka menggulirkan inovasi, kreasi, sehingga layanan kepada publik tetap berjalan. Dan pastikan Anda selalu mengunjungi atau mencari informasi yang jelas dengan nomor yang tertera di layar kaca kami. Dan kemudian apabila Anda memiliki pengaduan, langsung bisa mengklik di WA yang sudah disediakan oleh teman-teman dari Kejari Palangkaraya. Pemirsa, akhir kata saya Olivia Teja bersama teman-teman yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda dan sampai jumpa.